Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uth rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dengan hati kita dan amal kita, dengan hati dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, memuja Allah dengan amal, yaitu amal saleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memujinya Subhanahu wa taala dengan selalu bertahmid kepadanya dalam keadaan apapun. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita membahas buku ensiklopedia doa dan dzikir amalan sehari semalam, di mana kita pada kajian hari ini akan membahas bab bab 26 sudah belum? 27 bab apa itu? Bab etika di jalan. Baik. Bab 27, bab etika seorang muslim ketika berada di jalan. Kenapa kita bahas tentang etika seorang muslim ketika berada di jalan? Karena seorang muslim selalu melekat dengannya adab dan etika. Dimanapun dia berada, ia selalu menjunjung tinggi etika dan adab. Tidak lepas dari adab. Apa itu adab? Perpaduan antara ilmu agama dan amal. Itulah adab. Makanya orang yang bodoh terhadap agama, dia tidak akan beretika. Atau orang yang tidak takut Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak akan beradab. Karena ilmu saja tidak mengantarkan seorang kepada adab. Demikian pula semangat beramal, karena amal yang Allah inginkan adalah amal yang konsisten, amal yang istiqamah. Yang membuat seorang muslim konsisten mengamalkan ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Konsisten dengan ketaatan, dengan kekuatan cinta kepada Allah, konsisten meninggalkan keburukan dan kemaksiatan dengan dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam adalah agama yang sempurna. Tidak boleh seorang pun ragu akan kesempurnaan Islam. Tidak ada satu aspek kehidupan manusia kecuali Islam menyebutkan aturannya. Jadi manusia yang sempurna adalah manusia yang mengikuti aturan Islam. Aturan Islam bukan untuk membelenggu, bukan untuk membelenggu dan membatasi ruang gerak manusia, Tapi aturan dalam Islam tujuannya memberi kemaslahatan.
memberi kemanfaatan bagi manusia. Bukan hanya muslim, bahkan mereka yang berada di luar Islam juga merasakan kemanfaatan dan kemaslahatan yang diberikan oleh Islam. Jadi tidak akan ada kehidupan yang sempurna, kehidupan yang lengkap, kehidupan yang syarat dengan kemaslahatan dan keadilan, kecuali kehidupan yang ditegakkan padanya ajaran Islam. Tapi Islam yang dimaksud yang sempurna adalah Islam yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kita harus berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena pada sunnah, pada petunjuk Rasulullah SAW, di sanalah kesempurnaan Islam. Tidak ada satupun aturan ajaran Islam yang terabaikan. Justru kita akan mengamalkan Islam secara kafah, secara komprehensif. Kapan kita mengamalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh? Ketika kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Makanya yang penting kalau ingin beradab, pertama kita harus memberantas kebodohan kita terhadap ajaran Islam. Jangan biarkan diri kita bodoh. Kita harus belajar dengan niat yang baik, niat karena Allah Jalla wa'ala. Berniat dalam menuntut ilmu agama, memberantas kebodohan kita yang ada dalam hati kita, agar kita bisa mengetahui ilmu dari setiap amal yang kita amalkan. Kemudian berkomitmen untuk selalu mengamalkan ilmu yang diamalkan. Yang ketiga adalah perhatikan lingkungan, karena yang merusak niat, yang merusak semangat amal, diantaranya adalah lingkungan yang tidak baik. Kita jangan hanya memikirkan bagaimana kita bisa berbuat baik, tapi berpikirkan bagaimana kita mempertahankan kebaikan. Salah satu faktor yang membuat kita bisa bertahan dengan kebaikan adalah lingkungan, faktor lingkungan. Tidak heran Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seorang itu perilakunya, akhlaknya ditentukan oleh akhlak temannya, akhlak teman dekatnya, orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana kita menerapkan adab ketika kita berada di jalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan petunjuknya? Yang pertama, ini penting, tidak membiarkan, tidak melakukan atau membiarkan hal-hal yang mengurangi kenyamanan dan kelancaran pengguna jalan. Ini adab. Ini adab yang sangat penting, khususnya menghindari umpatan dan celaan mereka yang menggunakan jalan atau pengendara pribadi atau pengendara umum, pengguna kendaraan pribadi atau umum yang sangat membutuhkan jalan tersebut. Adab kita sebagai seorang muslim menghindari hal-hal yang mengurangi kenyamanan dan kelancaran.
Dasar dalilnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, salah satu adab ketika kita berada di jalan, imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan di antara cabang iman, di antara cabang-cabang iman, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu dari tengah jalan ke pinggir jalan. Jadi ketika ada hal-hal yang membahayakan dan kita bisa menyingkirkannya sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, maka kita tidak biarkan hal tersebut berada di tengah jalan. Ada sesuatu yang jatuh, ada sesuatu yang menghambat, mengganggu kelancaran. Apakah dia seorang yang terjatuh, maka kita segera menolongnya. Kecuali sudah ada yang menolong, maka sifatnya fardu kifayah. Atau ada batu, atau ada balok kayu, ketika kita biarkan sementara yang lain tidak ada sama sekali yang menyingkirkannya ke pinggir jalan, berarti semua adalah orang-orang yang tidak punya adab. Ini penting para jamaah. Kita melihat ada beberapa paku di tengah jalan yang bisa membahayakan, atau ada oli yang membuat pengendara motor bisa terpleset jatuh. Segera ambil langkah untuk mengamankan jalan tersebut yang bisa dipastikan jalan tersebut adalah jalan yang licin. Apakah dengan mengambil pasir, terutama yang langkah tercepat adalah menaburkan ke jalan yang terkena oli atau apapun yang licin dengan pasir. Ini bentuk kepekaan. Kepekaan kita di jalan itu adab. Adab. Seorang muslim tidak boleh cuek. Seorang muslim semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi tingkat kepekaannya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan istinbat yang lain. Lihat kata Nabi, menyingkirkan sesuatu dari tengah jalan ke pinggir jalan. Artinya seorang yang membiarkan sesuatu mengurangi kenyamanan dan mengganggu kelancaran pengguna jalan, maka dipertanyakan imannya. Contoh apa? Seorang yang parkir sembarangan, tidak punya garasi tapi punya mobil, sudah gangannya sempit, hanya bisa dilewati oleh satu mobil, dia parkir di luar. Ini masalah iman. Berarti kalau ada seorang muslim yang cuek, membiarkan mobilnya, memarkirkan mobilnya, atau jalan itu jalan yang sangat macet, sempit, bahkan salah satu jalan termacet, tapi dia dengan enaknya parkir di pinggir jalan, sehingga menyebabkan kemacetan sampai sekian ratus meter hanya karena mobil ini berhenti agak ke tengah. Maka siapapun yang tidak punya kepekaan dalam menjaga kenyamanan dan kelancaran pengguna jalan di jalan, maka ini menunjukkan akan lemahnya iman. Seorang yang beradab, walaupun dalam keadaan terjadi tabrakan beruntun, maka yang lebih aman adalah menyingkir terlebih dahulu. Jangan dibiarkan di tengah jalan saling ngotot, saling berdebat, bahkan bisa jadi terjadi perkelahian. Minggir dulu. Apakah itu di jalan tol, apakah itu jalan protokol, apakah jalan sibuk. Ketika terjadi tabrakan beruntun, maka yang kita lakukan kalau kita punya adab, menyingkir dulu. Ingat,
Yang penting bukan mobil. Mobil kita penting, tapi lebih penting maslahatan umum. Ingat, pribadi. Mobil yang ditabrak atau yang tertabrak itu kemaslahatan pribadi. Kaidah mengatakan al-maslahatul 'ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Kaidah berkata, kemaslahatan umum harus lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan khusus. Jangan gara-gara hanya 2 mobil yang bertabrakan beruntun, atau 3 atau 4, ini pribadi, tapi menyebabkan kemacetan sampai puluhan kilo. Kalau masih bisa jalan, menyingkir ke bahu jalan, karena memang bahu jalan tujuannya ada untuk darurat. Tolong tunjukkan kepekaan para jamaah. Sama juga dengan orang pengguna jalan. Bagi kita yang menggunakan motor, kalau pelan jangan di tengah, minggir. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu mobil atau motor. Sementara jalan itu jalan besar, jalan utama, bisa jadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan digunakan oleh orang-orang yang memang kecepatannya itu tidak rendah. Kalau kita jalannya pelan, udah gitu di tengah, ini menunjukkan iman kita lemah. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Seorang yang menggunakan kendaraan dan dalam kecepatan rendah, minggir, agar tidak membahayakan orang lain dan diri kita. Inilah adab dalam menggunakan jalan, adab ketika berada di jalan. Ingat, jalan itu hak umum, bukan hak pribadi kita. Walaupun jalan itu di depan rumah kita, selama jalan itu bukan milik kita dan kita tidak membeli tanah di jalan yang digunakan atau di tanah yang sekarang digunakan jalan, kita tidak berhak parkir di situ. Walaupun itu depan rumah kita sendiri. Masukkan mobil ke dalam garasi. Apalagi jalan itu jalan sempit. Jalan sempit. Luar biasa, di beberapa wilayah DKI ini, terutama di daerah selatan, banyak yang rumah mewah tapi untuk masuknya gang sempit. Hanya cukup untuk 1 mobil. Tapi udah cukup hanya untuk 1 mobil, gangan itu ada juga yang parkir mobil di luar. Luar biasa. Dalam masalah ini adab kita sangat kurang. Tolong perjamaah, pertama terapkan adab itu. Terapkan adab. Bagi kita yang mungkin berprofesi sebagai Grab, Gojek, atau ojek online, tolong ketika menurunkan penumpang, minggir dulu. Jangan ambil hak pengguna jalan, minggir, sehingga mereka pun nyaman, dengan lancar mereka menggunakan jalan. Ini penting para jamaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang menggunakan kendaraan, jangan parkir sembarangan. Jangan parkir sembarangan. Karena siapa yang parkir sembarangan, mengambil hak orang lain, maka dipertanyakan iman kita. Kemudian yang kedua, adab ketika berada di luar rumah atau ketika di jalan, menjaga pandangan. Walaupun niat kita keluar rumah cuci mata, tapi tetap kita harus menjaga pandangan. Dan ini adalah hak atau kewajiban bagi setiap orang yang berada di jalan. Wajib menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangannya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian suka duduk di pinggir jalan. Jadi pada asalnya kita tidak boleh duduk di pinggir jalan. Secara muru'ah, secara kepantasan, seorang muslim itu tidak layak duduk di pinggir jalan. Namun akhirnya Nabi SAW mengizinkan. Kata Nabi, kalau memang kalian sudah terbiasa
sudah terbiasa duduk di pinggir jalan untuk saling bicara, saling berkomunikasi, tukar menukar informasi dan data dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Tapi Nabi mengatakan, jika memang kalian ingin tetap melakukannya, jangan lupa berikan hak jalan. Apa itu hak ketika kita berada di jalan? Yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan salah satu adab ketika kita berada di jalan. Kemudian yang ketiga, jangan menyakiti siapapun. Jangan menzalimi orang lain. Jangan berulah. Tunjukkan kelembutan, tunjukkan kesabaran, tebar senyum. Siapa yang mudah marah, siapa yang mudah tersinggung, maka dikendalikan dulu emosinya. Seorang muslim itu harus punya adab. Apakah pantas seorang yang sudah berpenampilan islami, berpenampilan syar'i, ketika di jalan dia tidak menerapkan adab? Ketika misalnya hampir menabrak, lalu dia buka kaca mobilnya, dia bilang, dia mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan, di mana matamu? Dan kata kasar lain. Para jamaah sekalian, ketika kita berada di jalan, jaga lisan. Kalaupun harus bicara, maaf atau memaafkan, nggak apa-apa, sudah, silakan lanjutkan Pak, nggak ada masalah. Siapapun misalnya seorang menabrak tidak sengaja, mungkin karena dia ngantuk atau karena apa, kalau ingin memang minta pertanggungjawaban, kalau memang dia membuat kendaraan kita lecet, tinggal kita minta dia di pinggir, tidak perlu memaki-maki, tidak perlu sampai harus berkelahi. Ingat adab dan etika kita di jalan, jangan menyakiti siapapun, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan kita. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, apalagi kita tahu dia muslim. La yadhlimu, apa konsekuensi hukum kalau kita tahu bahwa ketika di jalan kita harus menjunjung tinggi hak seorang muslim? Jangan menzaliminya. Wala yakhdhulu, dan tidak mengucilkannya. Wala yahqiru, dan tidak juga menghinanya. Jadi selama kita di jalan, jangan menghina orang, jangan menzalimi, terlepas dari sanksi hukum. Karena kalau misalnya kita memukul, kita lihat sekarang ini di jalan luar biasa. Bahkan ada sebagian yang ketika terjadi cekcok di jalan, itu sudah main ancam-ancaman, bahkan ada yang pakai senjata tajam, mengumpat dengan kata-kata yang kasar. Yang lebih menyedihkan lagi, yang melakukan itu orang yang tidak mampu. Sudah salah, dia ngotot, mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, sementara dia muslim. Sungguh menyedihkan para jamaah. Kalau bicara logika, yang berhak sombong itu orang kaya. Makanya kata Nabi alaihissalam, orang yang sangat dekat dengan neraka di antaranya apa? Orang miskin yang sombong. Ailun mustakbir. Ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Misalkan dia seorang pengemudi ojek online, mobil atau motor, ditegur malah dia yang lebih marah. Ketika dia belok kanan, dia tidak menyalakan sen kanan, kita tegur, hampir menabrak, malah dia ngotot. Mana etikanya? Seorang miskin dipandang sebelah mata oleh masyarakat, lebih rendah lagi ketika dia tidak punya adab. Orang itu, orang Islam itu, walaupun tidak punya uang, paling tidak dia punya adab, punya etika. Ini yang membuat dia berharga.
membuat dia dimuliakan Allah dan dimuliakan oleh manusia. Ingat, adab itu nomor satu. Adab, etika, kelembutan, ramah tamah, keramahan perlu dijaga. Wallahi nikmat rasanya di jalan ketika kita hampir bertabrakan lalu kita senyum mengucapkan permohonan maaf, terima kasih, jazakallah khairah, jazakumullah khairah. Indah sekali para jemaah. Kalaupun harus bertanggung jawab, selesai, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada. Malu kita hanya karena musibah, kecelakaan yang mungkin tidak berakibat fatal, hanya membuat kendaraan kita lecet atau penyok atau apapun yang mengalami kerusakan, sampai harus tersangkut dengan urusan pidana, padahal bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Itu semua terjadi kenapa? Karena ketiadaan etika. Karena ketiadaan etika ketika kita di jalan. Para jamaah, kita lebih dahulu yang memulai menerapkan etika. Tidak usah menunggu orang lain, kita dulu yang menerapkan etika. Tidak perlu emosi. Senggolan motor, jangan terlalu respon sampai dikejar. Atau suara yang ada seorang menggas motornya atau mobilnya kencang membuat kita kaget, kita kejar. Tidak perlu, sabar. Seorang muslim tidak boleh berkelahi hanya gara-gara urusan suara, knalpot, hanya karena urusan sesuatu yang membuatnya menjadi tersinggung. Ingat, kita selalu harus mengingatkan diri kita adab. Kalau kita, ingat nih, perhatikan, kalau kita mampu beradab di jalan, kita lebih mampu beradab di rumah. Ini kaidah. Kalau kita lebih mampu beradab dan beretika di luar rumah, yang lebih sensitif, yang lebih mengundang stres, ya, karena di luar rumah itu tekanannya luar biasa terhadap jiwa dan batin kita. Manusia di luar itu sangat sensitif karena faktor cuaca panas, karena lelah, karena berdebu, karena macet. Orang di luar itu sangat sensitif. Maka cara menanggulanginya dengan cara apa? Adab, etika. Jadi kalau orang mampu beretika di luar rumah, dia akan lebih mampu beretika di dalam rumah. Makanya coba safar. Kenapa safar itu dijadikan momen oleh para ulama salaf sebagai momen untuk mengetahui sifat asli seorang? Karena di saat orang safar itu, dia tidak bisa basa-basi. Dia tidak bisa basa-basi. Dia tidak bisa lagi pura-pura baik. Dia tidak bisa lagi pura-pura lembut. Semuanya akan kelihatan aslinya ketika dia safar. Makanya safar itu artinya memperlihatkan. Asfar, dari ambil kata asfara yusbiru. Adhara yudhiru, memperlihatkan. Jadi untuk mengetahui sifat asli seseorang, karakter dasar seseorang, maka hanya bisa melalui safar. Lihat. Makanya kita disuruh oleh Nabi alaihissalam berdoa, doa sebelum safar. Apa doanya? Agar kita bisa menjunjung kebaikan, menjunjung tinggi kebaikan, menjaga nilai-nilai kebaikan selama di jalan. Allahumma inni as'aluka al-birra wat taqwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dan ketakwaan fi safarina hadza, dalam perjalanan safar kami ini. Hadis yang mulia ini mengajarkan kita, pertama, kita harus menjaga nilai-nilai kebaikan selama di luar rumah. Di antaranya dengan berdoa, seperti doa Nabi SAW, yaitu doa safar. Yang kedua, kalau kita bisa menjaga etika dan adab selama di jalan, di luar rumah,
kita akan lebih mampu dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk lebih beradab dan beretika ketika berada di rumah. Kenapa? Karena di luar rumah kita tidak sensitif. Seorang mampu menjaga etika dan adab ketika dalam keadaan sensitif, maka dia akan lebih mampu menjaga adab dan etika ketika dalam keadaan tidak sensitif, yaitu ketika berada di rumah. Latih adab itu, jadikan adab sebagai bagian dari hidup kita, sesuatu yang menyatu dengan diri kita sebagai seorang muslim. Keberkahan agama seorang itu dari adabnya, etikanya. Kesempurnaan Islam seorang dilihat dari adabnya. Bagaimana Nabi alaihissalam bersabda, innama bu'ithu litammima salih akhlak, aku diutus oleh Allah untuk menghadirkan akhlak yang baik dan sempurna. Kita ini belajar beramal untuk menyempurnakan agama, menjaga kesempurnaan Islam dengan apa? Dengan adab, terutama kaitannya dengan bab ini adalah adab dan etika ketika kita berada di jalan. Kemudian adab berikutnya, hidupkan budaya Islam, hidupkan ibadah yang diajarkan oleh Islam, yaitu menebar salam. Ketika kita bertemu, berpapasan dengan siapapun yang muslim, kita ucapkan salam. Ucapkan salam. Salam itu hanya atau bukan hanya ketika kita berada di rumah, ketika kita akan masuk atau keluar rumah, tapi salam juga perlu kita ucapkan, kita hidupkan budaya menebar salam ketika kita berada di jalan, ketika kita berada di luar rumah, ketika kita bertemu dengan siapapun selama dia muslim. Kemudian tidak sungkan, tidak ada rasa keberatan, tidak enggan untuk memberikan petunjuk, memberitahu wilayah yang memang kita mengetahuinya. Karena ada sebagian orang menghindar ketika ada yang mau bertanya alamat. Para jemaah sekalian, ketika ada orang bertanya kepada kita tentang sebuah alamat yang dia tuju, sementara kita tahu dan kita tidak menjawab, tidak beritahu, berarti kita tidak beretika. Lihat Nabi alaihissalam, beliau mengatakan fahdus sabil, ketika kalian berada di jalan dan kalian tahu tempat atau lokasi yang diinginkan, yang ingin dituju oleh seorang yang bertanya kepada kita, maka berilah dia petunjuk. Di mana lokasinya, jalannya, melalui apa, lewat mana saja. Tidak berat untuk memberitahu rutenya, jalannya. Salah satu adab ketika kita berada di jalan, memberitahu, memberi informasi, memberi petunjuk kepada siapapun yang tidak mengetahui jalan agar bisa sampai tujuan dan lokasi yang dia tuju. Kemudian adab yang berikutnya ketika berada di luar jalan, disebutkan Nabi alaihissalam, wa'inul mazlum. Ketika ada seorang kita di jalan, kita lihat ada orang sedang dicopet, atau seorang sedang dipalak, ya, ditodong, atau ada seorang sedang dipukulin, kita harus berhenti. Kalau kita takut untuk akan tertimpa mudharat juga, bahaya, kita laporkan. Kita tidak boleh diam. Tapi kalau kita sanggup dan kita mampu menghentikan itu, kezaliman itu, turun, kita hentikan. Ketika kita lihat ada anak-anak muda tawuran, kita berhenti. Seolah-olah kita bisa mengusir mereka, tapi kalau mereka mengancam, kita lari, kita laporkan ke pihak yang berwajib supaya tidak terjadi tawuran. Karena anak-anak itu biasanya hanya karena faktor teman aja, tapi kalau sudah digertak mereka kabur itu.
Anak-anak sekolah yang ingin tawuran bawa senjata tajam, kita yang menggunakan motor ini, kalau gertak kita suruh mereka mundur, lari mereka, karena mereka hanya ikut-ikutan aja. Jangan biarkan, karena kalau seandainya terjadi tawuran, terjadi bentrok, ketika ada yang mati, kasihan mereka. Wallahi, seorang muslim, apalagi anak muda muslim, berhak untuk mempertahankan hidup. Seburuk-buruknya muslim pasti lebih baik daripada orang kafir yang soleh. Seburuk-buruknya muslim yang hidup pasti lebih baik daripada muslim yang baik, daripada orang kafir yang baik. Kenapa? Karena orang kafir yang baik seluruh waktunya kufur kepada Allah. Tapi kalau muslim itu memang andai kata dia buruk, tapi ada kebaikan karena dia masih punya iman. Dia misalnya tidak sholat, dia misalnya suka bohong, dia misalnya suka menipu, dia misalnya apapun keburukannya, tapi dia masih punya iman. Ini yang membuat hidupnya, waktunya berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kecelakaan, bantu. Bahkan ketika ada ambulan, beri jalan. Apakah ini terkena poin yang pertama atau poin yang ini? Ketika ada orang sakit, terutama sakit yang harus segera ditangani dengan menggunakan ambulan, jangan dihalangi, beri jalan. Yang bisa sayangkan adalah tradisi dan budaya sebagian masyarakat kita. Ketika mengantar jenazah, kita pengguna jalan yang tidak mengiringi jenazah, ketika ya tidak cepat menyingkir, itu dicaci maki oleh pengantarnya. Tidak begitu budaya Islam. Apalagi kita sedang mengantar jenazah ke pemakaman, cukup dengan kata-kata mohon kerjasamanya, minggir Pak. Gak usah kalau ada orang telat menyingkirkan kendaraan lalu kita caci maki. Bukan begitu adab. Bagaimana kita bisa mendoakan si mayit, sementara kita yang mengantar jenazah, kita selalu mencaci maki, memarah-marahi siapapun yang tidak mengindahkan arahan kita dan keinginan kita. Dengan mudahnya kita menghentikan, padahal lampunya sudah hijau, mereka mau jalan, tiba-tiba dihentikan, lalu dicaci maki. Lah, harus mengerti lah. Jangan mencaci maki, itu adab. Harusnya kalau orang sedang berkabung, mengantar jenazah, tidak boleh emosional. Tunjukkan kelembutan. Orang yang melihat pun tadinya mau mendoakan gak jadi doa, justru malah mereka melaknat. Dia bilang, bahkan bisa jadi dia mendoakan mayit itu gara-gara mayit ini misalnya, sehingga saya dicaci maki. Bisa jadi terjadi keanehan. Para jamaah sekalian, muslim semakin bodoh, semakin besar potensi untuk melakukan keanehan. Karena keanehan itu ditentukan oleh kebodohan. Isma'u ra'akumullah. Perhatikan sabda Nabi alaihissalam. Apa kata Nabi alaihissalam? May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Seorang hamba yang akan Allah tuntun kepada kebaikan, yang akan Allah jadikan kehidupannya menjadi lebih baik, maka Allah akan jadikan dia memahami agamanya. Apa kata ulama? Pemahaman sebaliknya dari hadis itu, ketika Allah ingin menjadikan hidup seorang muslim menjadi lebih baik dengan dibuat orang itu menjadi paham agama, maka ketika Allah tidak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut, bagi hamba tersebut, maka apa yang Allah lakukan? Allah biarkan dirinya bodoh. Dari hadis ini kata ulama, berarti orang yang bodoh itu akan lebih banyak keanehan yang akan dia lakukan. Bisa jadi ketika dia akan, ya dia melakukan kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja. Misalnya tadi sudah rambu lalu lintas itu sudah hijau, dia jalan. Ketika dia mau jalan, tiba-tiba ada iringan rombongan pengantar jenazah.
Lalu dengan cepatnya mereka menghentikan kendaraan dan kita terlanjur maju, tiba-tiba dia langsung gebrak ya kap mesin mobil kita, lalu dia mengotot, dia tunjuk-tunjuk. Bisa jadi kalau kita bodoh ini, kita akan maki-maki, membalas, bukan cuma yang nganter, bahkan mayitnya kita caci karena kebodohan. Dan itu terbiasa, budaya kita seperti itu. Ini menunjukkan betapa lemahnya adab muslim. Suasana berkabung masih bisa mencaci, bayangkan. Miris kita para jamaah, sedih. Kemudian adab yang ketujuh bagi kaum wanita, biasakan jalan di pinggir jalan. Kalau berpapasan dengan laki-laki, wanita lah yang menghindar, bukan laki-laki yang menghindar. Dulu di zaman Nabi SAW, para wanita itu jalannya di pinggir. Ketika mereka berpapasan dengan laki-laki, mereka berhenti atau lebih membuat diri mereka lebih pinggir lagi, supaya tidak berpapasan dengan laki-laki. Jadi yang ngalah itu perempuan. Kalau sekarang yang ngalah laki-laki. Di jalan, dimanapun, di sekolah, di jalan, di mall, berpapasan nih dengan laki-laki, yang ngalah laki-laki malah. Ini berarti tidak punya etika, adab seorang wanita. Kalau berpapasan dengan laki-laki di tempat umum, di jalan umum, maka mereka yang mengalah, menghindar, berhenti, menepi, ke misalnya jalannya sempit, ya jalan menuju toilet misalnya, ya jalannya sama, hanya nanti tempatnya yang terpisah, ada untuk laki dan untuk perempuan, maka jangan, tetap aja jalan, sementara laki-laki yang minggir, perempuan tetap jalan. Tidak, adabnya perempuan yang ngalah. Lihat Nabi alaihissalam bersabda, laisa lin-nisa'i wasatut tariq, tidak sepatutnya wanita berjalan di tengah jalan. Tidak sepatutnya wanita berjalan di tengah jalan. Artinya apa? Mereka yang harus ngalah. Wanita itu harus punya rasa malu. Kalau seorang wanita muslimah sudah tidak punya rasa malu, maka sulit untuk mempertahankan kesolehannya. Kesolehan wanita itu dimulai dari sifat malu. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, al-haya'u minal iman, sifat malu itu bagian dari iman. Aisyah berkata, asyaddun nasi haya'an Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling malu. Bahkan beliau sifat malunya lebih tinggi daripada sifat malu perempuan perawan yang selalu berada di dalam rumah, jarang keluar rumah. Subhanallah, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahkan sifat malu Nabi lebih besar daripada sifat malunya seorang wanita perawan yang hampir sebagai besar waktunya di rumah, tidak pernah keluar rumah. Jadi wanita itu harus punya sifat malu. Tunjukkan rasa malu dengan apa? Tunjukkan sifat malunya ketika berada di tengah jalan, ketika berada di luar rumah, di tempat umum, ketika akan berpasangan laki-laki, menghindar. Yang menghindar perempuan, tunjukkan adab. Dan lakukan itu karena Allah. Lakukan itu karena Allah, karena arahan Rasulullah SAW. Kemudian adab ketika berada di luar rumah. Adab, memperhatikan adab berpakaian. Allahul musta'an. Banyak yang mengabaikan etika. Ada yang berjilbab tapi pakaiannya ketat,
terutama ketika berolahraga. Allahu Akbar. Saya bingung ketika melihat ibu-ibu, kaum wanita yang sedang olahraga, apakah mengucapkan alhamdulillah atau istighfar itu? Kenapa? Karena pakaian mereka ketat sekali. Padahal pakaian itu seharusnya dipakai di dalam rumah, bukan di luar rumah, untuk suaminya. Bahkan saya kaget kemarin waktu saya olahraga, perempuan itu bahkan pakai kaos setengah perutnya sampai udalnya kelihatan. Untung saya nggak pantang gini tuh. Karena pandangan pertama bonus, pandangan berikutnya baru maksiat. Luar biasa, musibah. Padahal itu boleh dipakai tapi dalam rumah. Ada yang pakai baju tidur keluar rumah. Ibu-ibu yang jemput anak atau nganter anak, kaosnya bahannya kaos, jilbabnya bahannya kaos, bajunya pun begitu. Subhanallah, innalillah. Mereka berpakaian, ya kan, berhijab asal nempel, tapi rambutnya kelihatan, ya, rambutnya kelihatan atau tidak kelihatan rambutnya, tapi bagian belakangnya kelihatan, atau berbentuk, bagian belakangnya itu berbentuk. Mana etikanya? Seorang yang punya adab ketika berada di rumah, dia tahu mana pakaian luar, mana pakaian dalam. Pakaian untuk di luar rumah, pakaian untuk di dalam rumah. Dia harus bisa membedakan. Mulai dari diri kita para jamaah. Mulai dari diri kita. Apakah harus semuanya hitam? Tidak demikian juga. Islam agama rahmatil alamin, tidak boleh berterkesan kaku. Sampai ada akhwat mau olahraga aja semuanya cadar hitam semua, pakai kaos tangan hitam, sarung tangan hitam, semuanya hitam. Kesannya apa? Kira-kira orang luar terkesan tidak? Tertarik nggak Islam dengan begini? Ingat, hitam ini bukan warna hitam, bukan warna yang baku, bukan warna yang baku. Selama pakaiannya menutup aurat, tidak ketat, tidak mengundang perhatian, silakan kenakan. Jangan kebablasan, juga jangan terlalu kaku. Ini penting dalam beretika ketika memakai pakaian berada di dalam atau di luar rumah. Nah, adab yang terakhir, yang mungkin saya pribadi pun mungkin kadang-kadang tidak menerapkan adab itu karena mungkin karena darurat atau kepepet ya. Itu apa? Tidak melanggar rambu lalu lintas. Kadang-kadang saya kalau misalnya ini lama, sementara waktunya harus cepat. Ini lampu merah, hijaunya sebentar, merahnya lama. Maka kalau saya melanggar, saya minta maaf. Maaf ya, saya melanggar gitu. Tapi itu istighfar saya. Tapi lama-lama saya perkoreksi, tapi tetap membahayakan. Seharusnya kita harus taat, mengikuti rambu lalu lintas, mengikuti aturan lalu lintas. Jadi bukan hanya karena kita taat karena ada polisi atau karena ada CCTV, ya, tapi kita betul-betul taat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kaitannya dengan kemaslahatan umum. Maka kebijakan pemimpin, pemerintah terkait dengan masalah umum wajib ditaati. Wajib ditaati, karena kalau kita melanggar aturan lalu lintas akan berakibat fatal. Makanya mentaati rambu lintas hukumnya wajib. Siapa yang melanggar berarti dia bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kita bermaksiat kepada atau melanggar keputusan dan kebijakan pemimpin kita untuk mentaati rambu lalu lintas. Ingat Allah Jalla wa firman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah atii'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Pemimpin di sini bisa ulama, bisa penguasa. Kalau bicara dengan puasa berarti segala kebijakan yang bersifat umum yang mereka keluarkan harus ditaati. Harus ditaati. Itulah etika ketika kita berada di
di jalan. Wallahu taala a'lam. Baik, sekarang kita bahas bab sedekah. Bagaimana kita menghadirkan etika dan adab ketika kita bersedekah? Di sini saya jelaskan yang pertama ikhlas karena Allah, karena ibadah. Sedekah itu ibadah. Maka etika tertinggi ketika bersedekah adalah ikhlas karena Allah. Bersedekahlah karena Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan pamrih dari manusia. Jaga hal itu. Bersedekahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah dimaksud adalah sedekah wajib, bukan sedekah sunnah. Jadi bagi mereka yang belum menunaikan zakat, jangan menggalakkan sedekah. Menggalakkan sedekah sementara kewajiban zakat belum ditunaikan, itu namanya kesalahan. Allah Jalla wa'ala tidak bertanya kepada kita tentang sedekah, yang Allah tanya tentang zakat. Mari kita lihat diri kita, apakah kita termasuk orang yang wajib zakat? Apa karena usaha kita? Apa karena cocok tanam kita, kita punya kebun, maka hasilnya kita zakatkan sekian persen? Kalau kita bukan termasuk orang yang wajib zakat, baru kita pikirkan sedekah. Baru kita pikirkan sedekah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih suka ketika kita mendekatkan diri kepadanya dengan hal-hal wajib, bukan yang sunnah. Jangan orang rajin sedekah tapi zakatnya tidak pernah ditunaikan, atau menunaikan zakat dengan cara yang salah. Perbaiki cara zakatnya, baru berbicara sedekah. Karena Allah itu kita dekati dengan ibadah wajib, bukan dengan sunnah. Yang wajib itu zakat, sementara sedekah itu sunnah. Kemudian ada berikutnya, pastikan kalaupun kita bersedekah, sedekah dari uang yang halal. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau saya punya dana bank atau bunga bank? Bolehkah bunga bank yang ada di rekening saya, yang ada di tangan saya salurkan ke fakir miskin? Maka jawabannya dirinci. Jawabannya dirinci. Kalau ada seorang mendapatkan bunga bank dan dia tidak ingin berlepas sekian rupiah misalnya, maka disisihkan, dikeluarkan dari saldo ya tabungan kita, ambil, dan itu perhitungannya adalah bunga bank. Pertama utamakan, salurkan ke sarana sosial. Sarana sosial. Ketika misalnya ada perbaikan saluran air, ketika ada perbaikan tembok, perbaikan jalan di lingkungan kita, gunakan dana itu. Atau kalau memang kita tidak mendapati adanya kebutuhan untuk itu, maka salurkan ke fakir miskin. Salurkan ke fakir miskin. Seperti yang saya contohkan di yayasan saya, kita alokasikan dana bank itu untuk lingkungan. Bahasa perusahaannya itu sebagai dana CSR. Pendekatan ke masyarakat, pendekatan ke tokoh-tokoh, ya, ke RT, RW, itu dulu dana itu, atau babinsa itu kita salurkan dari dana itu. Karena kita tidak punya budget memberikan uang dana ke mereka dari selain itu. Jadi kita poskan, kita alokasikan dana-dana bunga bank itu untuk lingkungan.
untuk lingkungan. Ya. Dan memang dalam keadaan kita sudah berlepas diri, kita tidak mau menerima bunga bank sama sekali, maka salurkan untuk hal-hal yang terkait dengan sosial, ya, atau kita salurkan ke fakir miskin. Kemudian para jamaah sekalian, ketika kita bersedekah, ada beberapa orang yang membutuhkan. Ada fakir, ada miskin, ada anak-anak miskin, ada janda miskin, ada orang tua miskin. Mana kita dahulukan? Yang kita dahulukan anak-anak. Terutama anak-anak yatim miskin. Anak-anak yatim miskin. Kita tidak boleh diam para jamaah. Seperti yang saya dapat berita kayak di Palembang itu ada seorang anak punya adik 3, dia hidup bersama neneknya. Dia punya bapak tapi bapaknya kabur kemana, ibunya meninggal. Bayangkan dia mencari uang kontrakan, dia mencari uang buat sekolah, biaya hidup dari jualan. Sebelum dia sekolah siang, setelah sekolah jualan lagi. Bayangkan. Bahkan kalau kurang penghasilannya satu hari itu dia sampai ngamen. Kalau bukan kita yang nolong, siapa lagi? Anak-anak kecil itu bantu. Kalau tidak ditemukan anak-anak, maka orang tua. Jangan pernah menolong anak muda. Kita tidak memberi pelajaran kepada mereka. Karena mereka itu sudah lemah. Kalau orang tua itu, anak-anak belum layak bekerja mencari nafkah. Tapi kita misalnya melihat di jalan orang yang cacat, tidak punya tangan, masih muda, ngemis, minta-minta, jangan dikasih. Karena sama saja kita membiarkan dia berbuat maksiat. Mengemis itu haram para jemaah. Demikian pula anak-anak sekarang kita dapati mereka juga belajar mengemis. Memang kerjaannya ngemis, kita nasihati, kita kasih, kemudian kita jangan ngemis, ini nggak boleh. Mendingan kamu ya mulung mengumpulkan barang-barang bekas, kamu jual. Nasihati, beritahu kepada mereka, jangan gara-gara miskin sampai mereka berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Mengemis itu maksiat. Mengemis itu maksiat. Banyak orang-orang miskin karena ya terdesak oleh faktor ekonomi, sampai mereka melihat, mendapati bahwa mengemis itu salah satu profesi yang menguntungkan, menggiurkan. Selain mengemis juga mengamen. Bayangkan, bagi kita yang ingin bantu dilema. Mereka, bahkan saya pernah melihat satu keluarga, tiga-tiganya anak-anak kecil, anaknya masih kecil, dibawa untuk ngamen. Ibunya gendong yang bayi dengan yang kecil, yang kakaknya lagi masih kecil tapi jalan kaki. Kemudian kakaknya nomor 1 masih kecil juga, mungkin sekitar umur 4 tahun, dibawa sama bapaknya. Semuanya tiap hari keluar ngamen. Saya kadang berpikir, kenapa nggak berpikir jadi ibu rumah tangga, kerja di orang? Kenapa suaminya nggak jadi tukang parkir, nggak apalah, yang penting halal, bukan ngemis, bukan ngamen gitu loh. Kita yang di luar mereka, selain mereka, kadang-kadang dilema, apakah kita bantu atau tidak? Dahulukan anak-anak yatim, anak-anak miskin, duafa, janda-janda tua, miskin. Mereka dahulukan. Terutama fakir. Fakir itu bukan hanya dia bisa bertahan hidup, bahkan dia untuk makan saja dia tidak punya uang, itu namanya fakir. Kemudian bersedekah, jangan dengan hal-hal yang nggak ada nilainya dan harganya. Kita bersedekah dengan makanan yang sudah hampir tidak layak dimakan. Kita bersedekah dengan pakaian yang kalau kita sendiri pakai mungkin malu. Bersedekahlah dengan sesuatu yang layak.
bahkan suatu yang kita cintai, kita senangi. Lihat kata Nabi alaihissalam, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu mendapatkan kebaikan sampai kamu berinfak dengan sesuatu yang kamu sukai. Misalnya ada seorang ya tetangga kurang mampu, dia bilang, "Bu, ibu bajunya bagus." "Oh, kamu mau?" "Kasih." Itu baru kebaikan. Lihat Ali Imran 92 loh. Kecuali dia tidak ngomong. Kalau dia ngomong, "Ibu, bagusnya bagus sekali, beli di mana?" Sementara tetangga kita ini tetangga yang gak mampu, berarti dia pengen. Maka kita tawarkan, "Kamu mau? Nah, ambil, silakan. Tapi jangan dibuka di situ. Pulang dulu ke rumah, ganti baju, kasih ke dia." Ini baru puncak kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan jangan pernah berinfak atau bersedekah sesuatu yang tidak ada harganya, yang sesuatu yang sudah tidak layak. Kita aja kalau nerima itu mungkin berat kita, apalagi orang lain. Keluarga, ibda biman ta'ul. Mulailah dari orang-orang terdekat kita secara nasab, bukan malah orang lain kita bantu. Keluarga dekat yang miskin, yang susah, kita abaikan. Rasulullah SAW bersabda, membantu bersedekah kepada keluarga mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Tapi kalau kita hanya membantu orang miskin sementara dia tidak punya hubungan famili dengan kita, pahala yang kita dapat hanya pahala sedekah. Jangan suka memperlihatkan sedekah. Sampai Nabi SAW bersabda, ciri khas orang muslim menyembunyikan sedekah, hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kiri tidak tahu kalau tangan kanan sudah bersedekah. Jadi kita harus membudayakan ya sedekah yang bersifat rahasia. Kemudian yang berikutnya, tidak meminta kembali. Misalnya kita telah memberi sedekah. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya sedekah dengan hadiah? Perhatikan perbedaan 2 hal tersebut. Perbedaan antara sedekah dan hadiah. Para ulama menjelaskan, sedekah itu kita keluarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala. Mengeluarkan sebagian harta untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala, itu sedekah. Mengeluarkan sebagian harta untuk mendekatkan diri, jelas sekali di situ. Mendekatkan diri. Untuk apa kita bersedekah? Mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dan meraih pahala. Sementara hadiah, kita memberi hadiah, alasan utama bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk menghangatkan hubungan. Makanya kalau kita memberi sesuatu kepada ayah dan ibu kita, apa namanya? Hadiah apa sedekah? Hadiah. Kalau kita memberi sesuatu kepada teman, jatuhnya hadiah apa sedekah? Kalau kita memberi sesuatu kepada tetangga, hadiah apa sedekah? Salah, dirinci. Kalau tetangga kita orang-orang yang baik ekonominya, jatuhnya Kalau orang-orang yang yang tinggal di sebelah kanan kita, kiri kita, atau tetangga kita, mereka adalah orang-orang yang kurang mampu, kita berikan sesuatu, jatuhnya apa? Sedekah. Jadi siapa objek sedekah kita, itulah yang membedakan antara sedekah dengan hadiah. Hadiah, tujuan kita memberikannya menghangatkan hubungan. Sementara sedekah
kita salurkan, kita berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan meraih pahala. Bisa dibedakan? Jelas ya? Baik. Adapun manfaat sedekah, saya jelaskan di sini banyak sekali manfaat sedekah, bisa dibaca sendiri. Tetapi yang ingin saya sampaikan di akhir majelis ini adalah, ingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan ibadah, bukan bulan makan, bukan bulan minum, bukan bulan dagang. Semua keutamaan Ramadan hanya dapat diraih dengan amal ibadah. Untuk itu, karena Ramadan adalah bulan ibadah, maka persiapan kita menyebut Ramadan tentu yang selaras dengan ibadah. Sementara ibadah kita lakukan dengan hati dan fisik, maka apa yang harus kita jaga, kita perhatikan dalam rangka menyambut Ramadan. Yang pertama, membersihkan hati, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan amal soleh. Persiapan terbaik menyambut Ramadan adalah taubat kepada Allah, karena hati yang kotor dia tidak siap beribadah kepada Allah. Jadi kita harus bertaubat, beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala agar hati siap untuk menjadi alat amal, menjadi mesin penggerak amal di bulan Ramadan. Ya, yang berikutnya, jaga kesehatan, karena kita tidak akan maksimal beribadah kepada Allah karena di Ramadan itu semuanya ibadah fisik. Puasa ibadah fisik, karena ibadah itu ada tiga macam, ada ibadah fisik, ada ibadah harta, ada ibadah perpaduan antara fisik dan harta. Ibadah Ramadan ibadah apa? Ibadah fisik, puasa, taraweh, baca Quran. Maka tolong jaga kesehatan, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga. Rugi orang yang hidupnya tidak sehat. Menjelang Ramadan, lakukan persiapan, lakukan hal-hal yang membuat kita lebih sehat lagi. Misalnya, ya, salah satu pengobatan yang baik ala tibin nabawi adalah bekam. Karena ya, bekam itu salah satu obat yang manjur, kata Nabi alaihissalam, pengobatan yang sangat efektif. Apa kata Nabi alaihissalam? Asyifa'u fi thalas, pengobatan yang efektif itu 3, kata Nabi. Yang pertama bekam, yang kedua mengkonsumsi madu, syurbatu asal, yang ketiga adalah melakukan kei. Ya, kei ini sudah jarang pengobatan yang dipraktekkan dan diterapkan di zaman kita. Tapi terutama 2, bekam dan mengkonsumsi madu. Jadi menjelang Ramadan banyak mengkonsumsi madu, kemudian bekam. Itu salah satu pengobatan yang luar biasa, membersihkan kotoran, darah-darah kotor di dalam tubuh. Ditambah lagi pasdu mungkin bagi yang kolesterol, bagi yang asam urat, bagi yang semua. Untuk tensi itu bekam itu sangat bagus sekali. Menyambut Ramadan bekam, ya, supaya nanti di Ramadan fisik kita kuat, puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, kemudian olahraga. Cukup olahraga jalan kaki seminggu 2 kali, paling tidak seminggu sekali, walaupun itu tidak ideal. Ya, persiapan, karena yang kita butuhkan hati yang bersih dan fisik yang sehat. Ingat, bulan Ramadan bulan ibadah. Yang kita butuhkan apa? Hati yang bersih, yang kita bersihkan dengan taubat dan istighfar kepada Allah dan meningkatkan amal saleh. Yang kedua apa? Kita butuh fisik yang sehat. Apa perlu kita fitness? Enggak juga perlu badan-badan gede-gede ini buat apa? Yang penting sehat. Dan olahraga terbaik itu jalan kaki dan berenang. Sangat baik buat jantung, jalan kaki. Ya. Olahraga, tingkatkan frekuensi olahraga menjelang Ramadan. Karena mungkin di Ramadan gairah kita untuk olahraga tidak begitu besar, ya, karena kita fokus pada ibadah. Mungkin olahraga kita dengan tarawih itu sudah cukup itu.
Ya, olahraga kita melalui taraweh, melalui baca Quran, terutama taraweh itu olahraga betul itu. Terutama bagi yang sholatnya 20 rakaat. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ingatkan salah satu ibadah Ramadan terbaik selain puasa, kemudian taraweh, kemudian baca Quran, yang berikutnya adalah sedekah. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dalam bentuk apa sedekah terbaik? Memberi takjil. Sedekah terbaik Ramadan memberi takjil kepada orang yang akan membatalkan puasa mereka di waktu maghrib. Kata Nabi alaihi salam, man fattara sha'iman falahu ajru sha'im min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan takjil, sesuatu yang membatalkan puasanya. Ingat, takjil bukan makanan berat. Takjil itu kurma. Muda kurma, tua air. Ini sedekah terbaik. Jadi kita kalau ingin bersedekah Ramadan, utamakan itu. Di masjid, di musola, dimanapun, ada air atau tidak, sudah ada kurma belum? Saya yang kurma, begitu. Karena sedekah terbaik memberi takjil, memberikan kepada kaum muslimin yang berpuasa agar mereka sesuatu yang membuat mereka bisa membatalkan puasa. Memberi makanan berat itu bonus, tapi yang penting sedekah terbaik itu sesuatu yang membuat seorang bisa membatalkan puasa. Apa itu? Kurma. Jadi sedekah terbaik itu kurma. Yang berikutnya adalah sedekah untuk mereka yang sahur. Dan sahur, salah satu menu sahur terbaik kurma. Kata Nabi alaihi salam, nikmat sahuri tamr. Salah satu menu terbaik sahur kata Nabi itu kurma. Jadi kurma itu tidak hanya kita konsumsi pada saat berbuka puasa atau untuk membatalkan puasa kita, tapi juga pada saat kita sahur, sebelum kita minum, ya, menjelang subuh makan kurma lalu minum yang banyak. Insya Allah puasa kita selama sehari penuh kuat, karena manis itu melahirkan energi. Jangan lupa ya, hidupkan sunnah. Tidak hanya berbuka membatalkan dengan kurma, bahkan di saat sahur pun kita makan, mengkonsumsi kurma. Ingat, salah satu menu terbaik sahur salah satu menu terbaik sahur apa? Kurma. Sudah diamalkan belum? Sudah diamalkan belum? Alhamdulillah. Ya, itu. Selebihnya silakan sedekah dengan memberi sebagai rezeki kita kepada fakir miskin berupa uang atau apapun itu. Tapi yang terutama sedekah yang terbaik Ramadan adalah memberi takjil kepada orang-orang yang berpuasa agar bisa segera membatalkan puasa mereka, atau juga dengan memberi bantuan untuk mereka yang akan berpuasa, yaitu memberikan makanan atau kurma kepada mereka yang akan makan sahur. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Pada kajian bulan lalu ada jamaah yang menanyakan tentang buku umroh yang saya susun. Ini saya bawa hanya beberapa saja karena kita kehabisan. Bagi yang minat tadi, terutama yang bulan lalu minat berapa saya nggak tahu, apakah 10, tapi saya hanya membawa seadanya saja. Bagi bulan lalu yang ingin karena model buku yang saya susun adalah dengan spiral begini ya, buku umroh, panduan umroh lengkap berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
ya nanti Tila langsung menghubungi saya atau ke panitia untuk mengambil bukunya. Gimana hukum menerima pesanan buku Yasin? Ya, saya kira sudah tahu jawabannya, tidak perlu ditanya itu. Ketika ada mobil yang parkir depan rumah kami, bukan di depan pagar, ke arah rumah, baiknya kami harus bagaimana? Karena jika diingatkan ada yang berkata, memang tanah kamu lah. Memang itu tanah dia, gitu. Balikin kok malah memang tanah kamu. Ya kalau memang tidak mengganggu kebutuhan kita, dan sebaiknya disampaikan ke RT kayak gitu. Kalau apalagi tetangga kita itu tetangga yang bermasalah, maka sebaiknya sampaikan ke RT. Kan RT tugasnya menjaga kerukunan bertetangga, jangan kita langsung yang memberikan teguran. Apa hukumnya seorang membayar fatwa untuk kepentingan pribadi? Seorang singgah orang tersebut lancar jalannya, sedangkan yang lain menunggu macetnya jalan. Ya kita kembali kepada aturan. Apakah aturannya boleh bahwa fatwa itu bisa digunakan untuk kepentingan pribadi? Kalau aturannya membolehkan, ya kita bolehkan. Tapi kalau aturannya tidak membolehkan, ya berarti tidak boleh, gitu aja. Saya membaca tentang taubat dari dosa aborsi anak hasil zina, di situ tulis kasih sedekah ke orang miskin. Kata siapa? Mengeluhkan aborsi, ya, janin yang merupakan hasil zina. Nggak benar itu dengan bersedekah kepada 60 orang miskin. Dari mana dalilnya? Taubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, itu cara untuk mengatasinya. Kalau ternyata si bayi itu tetap lahir, tetap hidup dan dipertahankan hidup, dan lalu dia lahir, siapa walinya? Wali dari hasil zina, anak hasil zina adalah ibunya dan saudara ibunya, bukan ayah biologisnya, bukan. Kalau kita sholat tarawih di masjid umum, sedangkan sholat di masjid sunnah jauh, apa kalau mengikuti cara sholat tarawih di masjid umum yang ada masalah? Apa masalahnya? Memang diantara sholat 2 rakaat dan sholat 2 rakaat berikutnya ada salawatan, kan gitu. Ya, tapi kan mau nggak mau kita, cuma kita tidak merespon, ya kita duduk aja. Pada saat mereka sholat, baru kita mulai sholat, gitu. Itu kan sebagian kecil itu menjadi tradisi, begitu ya. Menjadi tradisi. Jadi kalau memang kita ingin sholat di masjid yang jauh, sunnah tapi jauh, sementara kita ingin sholat tarawih, ya mungkin diselang-seling para jamaah sekalian. Terkadang kalau lagi memang semangat, ada kendaraan yang bisa membuat kita sampai sana, ya sholatnya di sholat tarawih yang lebih sunnah. Tapi kalau kita ingin tetap sholat tarawih tapi mungkin agak lemah atau tidak semangat, ya, untuk pergi ke masjid yang jauh, maka silakan sholat di masjid umum dekat rumah kita. Bagaimana menyikapi kerabat yang sudah rutin sedekah tiap bulan atau dibantu bila ada keperluan, namun dia jadi keenakan, sering meminjam ke beberapa saudara dengan alasan sama? Jangan diberi dia kalau gitu, berarti tidak mendidik. Jadi banyak orang dibantu malah jatuhnya apa? Malah ketergantungan, malah nggak tahu diri, gitu. Jadi dia nggak kerja, tidak punya jiwa mandiri, malah bergantung pada saudara-saudaranya. Hidupnya bergantung pada saudara-saudaranya. Ini nggak benar. Maka kita sebagai saudara harus sepakat tidak memberi dulu kepada dia, memberi pelajaran. Seorang muslim tidak boleh bergantung kepada orang lain. Seorang muslim tidak boleh bergantung kepada orang lain. Ya. Kemudian, apakah dibolehkan bila rutin melakukan sholat setelah wudhu sebanyak 2 rakaat? Nah, boleh.
Setiap kita wudhu, sholat 2 rakaat wudhu boleh, sholat sunnah wudhu. Jadi setiap kita selesai wudhu, kita sholat 2 rakaat. Melalui apa? Melalui sholat apapun. Kalau bertepatan dengan duha, sholat duha. Bertepatan dengan qobliyah, bertepatan dengan ba'diyah. Misalnya kita setelah sholat fardu kita batal, lalu kita wudhu lagi, lalu kita ingin sholat, maka barengilah sholat wudhu tersebut dengan sholat ba'diyah. Memberi hadiah kepada seorang ada pahalanya, Ustadz. Dia memberi hadiah kepada seorang ada pahalanya? Ada nggak pahalanya? Hah? Ada lah. Ada. Ya, cuma memang tidak begitu kentara. Karena pahala itu kita harapkan lebih pada sedekah dibanding hadiah. Karena hadiah itu lebih kepada mempererat hubungan, menghangatkan silaturahim. Itu hadiah tuh di situ tujuannya, lebih ditekankan kepada hal tersebut. Adapun hadiah dapat pahala, tentu dapat. Semua kebaikan dalam Islam pasti ada pahalanya. Apakah di dalam ruangan ini akhwat yang berkaca sebaiknya dibuka? Buka saja selama tidak ada lalu lalang laki-laki, selama ya apa namanya, tapi itu privasi, jadi tidak harus. Yang wajib itu ketika sholat. Bagi wanita yang bercadar, kalau dia sholat dia wajib buka, tidak boleh pakai cadar. Tapi berkajian ya tergantung, kalau memang masing-masing tidak kenal juga satu sama lain, ya masing-masing saling menghargai, atau kalau tidak mengganggu, tidak mengusik yang lain, sementara yang bercadar nyaman dengan cadarnya, yang tidak bercadar juga nyaman dengan keadaannya seperti itu, nggak ada masalah. Tidak ada keharusan seorang wanita yang hadir di majlis taklim untuk membuka cadar, tidak harus. Ya, atau kecuali di majelis ini pengen ada ta'aruf, ada kehangatan, bukan saling cuek. Karena gini loh, kekurangan kita orang-orang yang sudah ngaji sunnah itu kurang gaul, kurang bergaul dengan sesama gitu, kurang hangat hubungannya, tidak saling kenal, tidak ingin saling kenal. Padahal salah satu ya media untuk saling berkenalan melalui majelis taklim. Bapak-bapak, laki-lakinya ketika tidak saling kenal jadi saling kenal. Ibu-ibu dan akhwatnya yang tadinya tidak saling kenal karena berasal dari tempat dan rumah yang berbeda-beda, berjauhan, jadi saling kenal. Kenalnya di mana? Di majelis taklim. Siapa tahu yang hadir itu orang-orang yang berpotensi. Siapa tahu dengan kita kenal bisa saling bantu, ya bisa saling bahu-membahu. Jadi perlu juga diantaranya, mungkin diantaranya salah satunya dengan buka cadar misalnya. Tapi ternyata ada yang mengatakan enggak juga Ustaz, saya buka cadar masih bergaul, ya silahkan. Jadi itu kembali kepada ya para hadirin hadirat yang hadir di sini. Bisa dengan cadar dibuka, tapi dengan catatan yang mau buka cadar karena ingin mungkin lebih bersosial gitu ya, berkenalan dengan yang lain, selama dia meyakini cadar sunnah. Tapi kalau meyakini cadar wajib tidak boleh buka tutup, nggak boleh. Seorang akhwat yang meyakini cadar itu wajib tidak boleh buka tutup. Yang boleh buka tutup karena kemaslahatan kepentingan tertentu, yaitu siapa? Yang meyakini cadar itu sunnah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.